Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajalan. Wa ajalun musamman indahu summa wa antum tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari PCA Aisyah Kejaksan, alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi, bertemu kembali. Sudah sekian lama saya pernah sekali di sini ya. Tapi kita mengawali kembali di tahun 2023 ya, bulannya Januari. Bentar saya ambil dulu. Tuh ibu-ibunya tuh ada. Lumayan. Baik. Materi yang akan saya sampaikan pengennya mah berurutan Bu, supaya nggak putus ya. Maksudnya begini, ketika kita mengenal Islam, ya, kata Rasulullah itu, apa sih Islam tuh? Berarti kita pengen tahu apa itu Islam. Ma huwa Islam, kan begitu. Ya. Jadi di sana al-Islam itu syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah, ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa aqimus shalah dan seterusnya. Bunyal Islam alal khamsin. Ya. Jadi kalau kita pengen tahu apa itu Islam, ya Islam itu dibangun dari awal 5 perkara sampai yang kelima. Jadi berurutan. Minimal kita 5 kali pembahasan. 1 syahadat, 2 sholat, 3 sedekah zakat, 4 syam Ramadan, 5 haji. Kalau kita sudah 5 ini, kesananya nanti baru membahas bebas. Kajian bebas artinya kajian-kajian yang berkaitan dengan syahadat, dengan sholat, dan seterusnya. Kalau kita putus, ya. Tapi bisa aja, Bapak, Ibu-ibu sekalian, pembahasannya singkat, tapi kurang berbobot. Nah, untuk sekarang, saya tidak akan menjelaskan bunyal Islam. Saya global aja dulu berkaitan dengan awal tahun ini. Awal tahun ini adalah di mana tahun baru ya, 2023 berkaitan bulan Januari. Masih anget nih. Kita masuk ke pekan yang kedua. Kita bahas umum aja dulu. Nanti yang berurutannya dalam waktu yang lain. Baiklah ibu-ibu sekalian, ketika pergantian tahun kita sudah tahu bahwa itu adalah peringatan buat kita. Diingatkan bahwa umur kita berkurang setahun. Ya, bertambah umurnya, berkurang usianya. Umur boleh berapa aja. Ya, jatah usianya berkurang. Umur bertambah, usia berkurang. Nah, tinggal ketika berkaitan dengan tambah umur dan berkurangnya usia, Allah ngasih peringatan. Nah, baru sekarang buka surat ke-59. So, ayat 18. Bu, dibuka Bu. Surat ke-59 Al-Hasyr ya. Ayat 18 surat ke-59. Udah ketemu? Udah 18. Ayat 18. Mangga dibaca Bu.
Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Lanjutkan satu lagi lanjutannya. Ayatnya. Ya. Wala takunu kalladzina nafullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Artinya Bu dari yang pertama. Aku belum pada Allah dan berdasarkan tertutup dengan Allah masing-masing. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang yang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah SWT, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Ya ibu-ibu sekalian, itu surat Al-Asr ayat 18-19 ya. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Buat siapa itu? Kita siapa saja yang mengaku beriman sama Allah ya, diberi peringatan, hei orang yang beriman, hendaklah setiap diri, setiap orang memperhatikan apa yang telah dikerjakan ya, untuk hari esok ya. Bertakwalah kepada Allah ya. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah tahu ya, teliti apa yang kamu kerjakan nih, manusia kerjakan tahu. Jadi nggak bisa mengelak. Kalau jadi saksi palsu ketahuan ya. Jadi terdakwa bohong, Allah tahu ya. Nah ibu-ibu sekalian, ayat ini memang kalau dihubungkan dengan tahun baru pas. Biasanya kita kalau hitung-hitungan yang hitungnya di akhir, wah, untung ruginya kalau orang dagang modal sekian apa sekian, pagi sore pulang ya berapa nih untungnya. Nah ternyata modalnya 1.000, modalnya 1.000 dapat duit 700, rugi nggak Bu? Rugi ya? Ya itu sih bukan rugi ya. Ruginya banyak, rugi waktu, rugi uang, rugi pikiran, rugi tenaga ya. Kalau modalnya 1.000 balik 1.000, rugi nggak? Rugi ya, karena capek tenaga, pikiran ya. Untungnya nggak ada. Nah kalau modal 1.000 baliknya 5.000, untung kan ya. Jadi kalau yang modalnya sama baliknya sama itu rugi. Kalau yang modalnya 1.000 balik 700 celaka, ini ruginya rugi sekali. Nah kita milih yang mana? Sudah ngitung belum? Berapa pahala kemarin yang kita kerjakan? Perbuatan baik apa yang kemarin kita kerjakan? Suruh ngitung sama Allah. Itu supaya jangan ngerasa saya banyak amalnya, begitu di akhirat dibuka lah kosong. Jadi jangan sampai menyesal ketika kita banyak melakukan kebajikan, ternyata setelah dihitung-hitung, oh amal saya banyak, tapi kenapa perasaan tuh kayak masih belum sempurna. Oh saya amal, ngasih sedekah, ngasih apa, perasaan tuh kurang nyaman gitu. Ternyata ketika kita beramal, kita sering pamer, ria. Nah itu di situ kurang nyamannya, merasa nggak nyaman, merasa pahalanya hampa pahalanya. Nah oleh karena itu ibu-ibu sekalian, jadi standar kita orang beriman, apa yang akan kita kerjakan ya hendaknya positif untuk hari esok. Nah tentunya segala satu pekerjaan yang kira-kira bernilai pahala, apa kira-kira modalnya
ikhlas. Terus yang kita kerjakan benar. Di samping benar harus didasari dengan bismillah. Makanya ya, ketika kita mau kemana saja apa yang kita kerjakan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti sesuatu yang kita kerjakan dengan bismillah itu benar. Belum mungkin kita pengen ngoncok uang kita ngoncok di tangan nih, dioncok loh, pengkel loh. Laki kita diomong nang baik loh, laki kita kok bener ya, dioncok. Kira-kira pengen ngomong bismillahirrahmanirrahim tuh awas, kan nggak mungkin gitu. Ya, bener nggak kira-kira? Ya, misalkan begini, ini sih dianggap biasa mungkin, ya biasa belanja di pasar atau di mana. Kira-kira gimana? Belanja. Terus pengangguran. Ya. Misalkan beli kentang banyak, beli 2 kilo. Udah dilayani udah. Pengangguran kita nyetil satu masukin kresek. Ketika nyetil satu tuh, ya, ngambil satu. Kira-kira gimana? Pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira pakai enggak, Bu? Enggak kan? Enggak mungkin. Tukang dagangnya nggak tahu kita nyolong kentang satu kan gitu kali ini. Nah kalau ngicipi kan tahu orangnya boleh. Ya. Kalau permisi dulu ya, ngicipi nih apa duku atau apa atau ya, beli kacang gitu ya, beli jeruk dibuka ngicipin, ada orang yang mending. Ya. Ibu pernah ke pasar korma di sana di Mekah. Di kebun korma ada yang jual kormanya banyak di aula atau di bangsal. Saya perhatikan, ya ngicipi itu baru celuk-celuk kayak biasa di kampung, di pasar dewek. Yang enggak lah, ada yang dagangnya. Padahal yang dagangnya juga orang kita juga, ada orang Indonesia yang pelayannya tuh. Mas, nyoba satu boleh? Oh ya boleh. Ketika orangnya menghadap kemana, ada lagi yang datang, ngambil aja, keloyong, ngambil lagi, sampai keliling itu habis berapa? Ngambil dua, kalau 10 lapak ada berapa? 20 tuh ambil 2 on. Korma ajuan yang mahal yang 250.000 sekilo. Ya, kalau ngicipi ya satu tambah, ya ini bungkung itu. Ya beli mah beli tapi ngicipnya ada seon. Nah itu berarti apa niatnya nggak benar, dia itu pengen jabur gratis gitu ya. Nah inilah ya Al-Quran mendidik seperti itu. Apa yang kita kerjakan harus ya kira-kira bermanfaat untuk hari esok. Nah, kita nyuruh anak kita sekolah yang rajin supaya nanti kerjanya enak, boleh. Ya, belajar saja yang bagus, yang pintar nanti kerjanya enak. Nah sekarang beramallah yang baik, nanti di akhiratnya enak, kan begitu, sama aja kan. Nah baiklah ibu-ibu sekalian, ketika kita melakukan sesuatu dengan pertimbangan tadi bahwa jangan sampai kita lebih buruk, ya lebih jelek amal kita tahun kemarin, tahun ini yang akan datang nih, ya supaya kita ini mendapatkan sesuatu. Ya, kebahagiaan. Dapat kebahagiaan. Tapi ketika kebalikannya kita biasa aja. Ya, sholat biasa ada nanti dulu tanggung. Terus ketika melakukan sesuatu tanggung nanti gampang. Iya dikerjakan, tapi semangatnya itu semangat biasa-biasa saja. Nah, mulai tahun ini berubah. Ada semangat yang beda. Ya, ada semangat yang beda. Berarti kita ini betul-betul memperhatikan waktu. Jangan sampai waktu yang kemarin itu sama saja. Sebab waktu tidak akan kembali. Nah, kalau kita sudah berupaya baik, insya Allah, ya Allah akan melihat apa yang kita kerjakan. Tapi kebalikannya orang yang biasa-biasa saja. Akhirnya ya tidak punya nilai. Nah ini ada di gambaran di surat ayat ke-19 tadi.
Wala takunu kalladzina nasullaha fa amsahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu ya sekali-kali lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah apa kira-kira, Bu? Lupa kepada Allah apa kira-kira? Bu, lupa kepada Allah apa? Biasa sholat, ya nggak sholat, kan lupa berarti. Biasanya baik-baik sama tetangga, sama siapa aja lah baik, ya lupa, sombong karena sudah beli motor baru, ya. Sombong beli lemari es baru, sombong punya rumahnya baru diberesin, ya. Jadi lupa kepada Allah tuh artinya kita ini mulai menurun ibadah kita, kebaikan kita mulai menurun, ya. Suasananya mulai berbeda. Orang yang lupa kepada Allah, ya, ulaika humul fasiqun. Itu orang fasik, Bu. Tahu orang fasik apa, Bu? Fasik, musyrik, munafik, ya. Itu satu paket. Iya, sebronjot namanya dari orang mana bisa beronjot tuh. Ya. Nanti sama orang kafir bersaudara, saling tolong menolong. Nanti kita bahas, ya itu nanti kita bahas Bunyal Islam ala Khomsin, ya Islam. Nanti apa itu Islam, nanti apa itu kafir, nanti bisa enak. Kita di posisi mana? Nah, nanti orang kafir itu ada temennya, munafik, fasik. Ya. Orang fasik itu ya tahu sholat itu wajib, nanti aja lah masih belum kiyeng. Nah itu tahu bahwa zakat fitrah itu wajib, nggak mau yang mampu. Korban itu wajib bagi yang kaya, nggak ngeluarin. Jadi orang fasik itu senantiasa tidak mau mengamalkan perintah Allah. Nah itu, wala takunu kalladzina nasullaha fa amsahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ibu-ibu sekalian, nah sekarang ya perhatikan nih, ya. Ketika kita kondisinya tahu apa itu Islam, perintah Islam kita melalaikan, melupakan, ya, sehingga kita menjadi orang yang tidak pernah melakukan perintah Allah, ngakunya Islam. Nah itu. Ada lagi kalau orang munafik, beda lagi. Orang munafik wah serba rajin, cuma hatinya beda, ya. Kelihatannya dia rajin, ya. Kelihatannya seolah-olah membela Islam, tapi justru kebalikannya, menusuk dari belakang. Itu orang munafik. Jadi nanti orang munafik sama orang fasik itu satu paket. Nanti kita bahas orang fasik dan munafik ada di surat At-Taubah. Nanti tapi buat sekarang. Ya, orang fasik dan orang munafik ada di surat At-Taubah. Nanti seterusnya dibandingkan dengan orang yang beriman. Jadi kita tahu nantinya, oh orang munafik itu begitu, ya. Oh orang fasik itu begitu. Nah, kemudian ibu sekalian coba kita baca, dicari ayat berikutnya yang tadi tuh, Bu. Ayat 20. Iya. Coba. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Artinya tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. tidak sama penghuni surga dan penghuni neraka, tidak sama. Justru yang berbahagia dapat kemenangan adalah penghuni surga. Kenapa Allah bandingkan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah?
Tidak sama antara penghuni surga dan neraka, tidak sama. Tapi penghuni surga adalah mereka mendapat kemenangan, kebahagiaan. Tinggal ibu mau milih yang mana? Milih neraka atau milih surga? Mana, Bu? Ya. Kalau mau milih surga, ngajak bareng-bareng. Ayo kita bareng-bareng masuk surga. Cara gimana? Ya berbuat baik. Jangan melupakan Allah. Ingat sama Allah. Ajak ayo bareng-bareng. Jadi kita masuk surga bareng-bareng. Jangan masuk surga sendirian. Kasihan surganya lega, luas langit dan bumi. Ya. Dewekan bae ngerasa paling benar. Yang lain, wah, yang lain nar. Aku jannah. Dewekan tapi ke batu ya. Nah, makanya ajak. Bagaimana cara ngajaknya? Jaga anak istri kita, keluarga kita semua ya, dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, itu suruh jaga. Jaga jangan sampai kita masuk neraka. Nah, ibu-ibu sekalian, ini ayat luar biasa sebetulnya agar senantiasa mengingatkan kita, keluarga kita, agar jangan sampai kita ini cenderung berbuat perbuatan yang kira-kira masuk neraka. Jangan sampai. Nah, kalau di bulan Ramadan kan masih ingat bagaimana? Bulan Ramadan apa? Ya. Asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Aku pengen surga, enggak mau neraka, kan gitu. Aku berlindung, aku harapkan surga tapi aku enggak mau neraka, kan gitu. Kan gitu. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Aku mau surga tapi aku berlindung diri, enggak mau neraka. Artinya apa? Di saat bulan Ramadan itu banyak berbuat kebajikan supaya masuk surga. Tinggalkan kemaksiatan, nggak mau masuk neraka. Ya sama sekarang. Jadi hasilnya di bulan setelah Ramadan itu kita berbuat baik terus supaya bisa masuk surga. Mau, Bu? Mau nggak masuk surga? Mau sekali. Sekarang coba buka surat Ar-Rahman ayat 3, kalau nggak salah 38, 39 sampai 40 sampai 41. Ar-Rahman surat ke-55. Hafal nggak surat Ar-Rahman, Bu? Belum. Ayat berapa? Ayat 38 apa itu? Surat ke-55. Iya terus. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Terus. Ayat berikutnya. Fa yauma idzin la yus'alu 'an dzambihi wala jan. Terus. Ya, terus. Ya. Maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Ya. Terus lanjutannya. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Yu'raful mujrimuna bisimahum wa yu'khadhu bin nawafi wala aqdam. Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu merenggut ubun-ubun dan kakinya. Terus. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannam allati yukadzibu bihal mujrimun. Terus artinya? Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Nah, sampai situ tadi artinya yang di atas. Hadihi jahannam. Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang berdosa.
Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. Ya udah Bu. Jadi kalau tadi perhatikan